mana nih? Ini ya. Izin record dulu, Bang. Udah direkod. Udah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat dunia maya, sahabat Facebook, dan semuanya. Salam sehat selalu dan salam bahagia selalu. Pada hari ini saya bersama dengan Bang Indra Karyasmiaji, seorang pemerhati pendidikan. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar, merek dagang atau kebijakan. Ini sedikit pengantar dari saya, Bang ya. Merdeka Belajar ini merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada Desember 2019. Kemudian pas waktu raker pertama di DPR, saya ingat banget tuh, Bang Rano Karno, anggota DPR, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP, menyatakan, loh ini Merdeka Belajar ini identik dengan Cikal, dengan sekolah cucu saya, katanya gitu. Dan kemudian, dan nyatanya memang begitu, bahkan berdasarkan informasi dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Merdeka Belajar itu ternyata sudah terdaftar sebagai paten dari PT Sekolah Cikal yang beralamat di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan per 22 Mei 2020. Nah, pendaftaran merek Merdeka Belajar sendiri telah diajukan sejak 1 Maret 2018. Kan ini menarik nih, Bang. Bagaimana kebijakan sebenarnya sih emang identik dengan sekolah Cikal, namun kemudian dipatenkan. Nah, kalau Bang Indra sendiri melihat ini apa dampaknya dari penggunaan merek ini pada kebijakan pemerintah? Ya, kamu akan lebih kaget lagi kalau tahu ada yang juga mendaftarkan Merdeka Belajar itu sebagai merek disinfektan, merek APD, jadi yang berhubungan dengan kesehatan. Ada juga yang mendaftarkan itu. Jadi kan menarik nih. Jadi istilahnya sudah banyak yang mengambil Merdeka Belajar itu sebagai merek, bukan sebagai konsep pendidikan. Tapi tentunya kita harus tahu yang memberikan ide atau istilah Merdeka Belajar ini adalah Bapak Pendidikan kita sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang intinya kalau yang aslinya, ya kan, yang disebut dengan Merdeka Belajar itu adalah sebuah konsep belajar yang memerdekakan. Artinya tidak memang betul-betul membuat anak itu bebas berpikir, bebas mengembangkan dirinya sendiri, dan artinya akan tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya, yang unik satu sama lain, itu akan berbeda sesuai dengan bakat, minat, talentanya masing-masing. Nah, konsep Merdeka Belajar yang asli kan seperti itu. Nah, kita semua termasuk saya kan dari awal juga berpikirnya Kemdikbud tentunya mengambil ide dari Bapak Pendidikan kita, kan begitu. Jadi yang betul-betul aslinya lah, mengembalikan lagi ke konsepnya Bapak Pendidikan kita, itu sebuah langkah yang menurut saya sangat positif ya, karena karya beliau kan luar biasa dan sayangnya belum dimanfaatkan oleh bangsa sendiri. Nah, tapi yang juga menjadi tanda tanya, apalagi dengan kejadian ini ternyata sudah resmi didaftarkan sebagai merek oleh salah satu sekolah swasta, sampai hari ini itu Kemdikbud itu belum menyerahkan, belum punya naskah akademik dari Merdeka Belajar itu sendiri. Jadi agak nggak jelas nih apa konsep yang diangkat oleh Kemdikbud itu konsep yang mana, karena sekarang itu masih jadi slogan saja gitu. Kalau kan semua pihak menanyakan gitu, mana naskah akademiknya. Bahkan kemarin pun kan waktu pas kita FGD, ada perwakilan Komisi 10 DPR RI Pak Adrianus Asiasidot waktu itu juga mengatakan ya Merdeka Belajar belum diterima gitu untuk sebagai program resmi pemerintah, karena naskah akademiknya aja belum ada kan gitu. Nah, jadi masih hanya sebatas slogan.
Nah, dengan sekarang adanya ternyata memang sudah daftarkan sebagai merek, ya menurut saya memang sekarang ini posisinya bukan sebagai konsep pendidikan, tapi ya sebagai merek. Itu kalau kalau menurut saya ya, yang ada saat ini, Indri. Oh, oke Bang. Jadi kalau penggunaan merek itu apakah penggunaan merek untuk kebijakan pemerintah itu apakah merugikan pemerintah itu sendiri, Bang? Ya, kita bisa ngelihatnya dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, kalau kita bicara pendidikan di era abad 21 ini kan kita menjunjung tinggi yang namanya berpikir kritis, kemudian kreatif, ya kan? Dan itu yang didorong terus juga oleh pemerintah. Kemdikbud baru saja menggelontorkan konsep pelajar Pancasila kan gitu ya. Salah satunya adalah kreatif. Nah sekarang kalau ini menggunakan mereknya orang lain kok kayaknya nggak kreatif banget ya kan? Nah, apa nggak ada istilah lain sih kan gitu yang mungkin dipakai, kenapa harus pakai mereknya orang lain kan begitu. Itu dari sudut pandang itu. Kemudian kalau dari sudut pandang anggaran, seperti juga dikatakan oleh pemilik merek, mereka mengatakan tidak ada minta royalti atau pembayaran apapun. Jadi dari sisi APBN itu tidak ada ke sana kan gitu. Cuman kalau menurut saya ini kan pemilik merek kan berarti kan juga punya produk, punya jasa. Nah, dengan sekarang diangkat menjadi slogannya pemerintah, ini kan sama saja kayak mempromosikan produk swasta untuk dipakai sebanyak-banyaknya gitu. Jadi tentunya secara finansial ada manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh pemilik merek. Dan kalau sebagai pemilik merek, ya tujuannya kenapa mereknya didaftarkan ya pasti untuk kepentingan finansial. Buat apa didaftarkan kalau nggak, kan ini adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang tujuannya memang untuk mencari profit. Jadi merek ini didaftarkan, menurut saya mereka nggak salah, buktinya diterima kan gitu. Mereka secara bisnis melihatnya sebuah peluang dan bagus gitu. Nah, tapi kalau dari sisi pemerintah ini bisa berakibat sama saja mereka menggunakan istilahnya kekuatan pemerintah untuk mempromosikan produk merek swasta kan gitu. Kan jadinya nggak adil dong. Kenapa harus produk dari perusahaan ini yang dipromosikan? Kenapa nggak dari produk sekolah lain kan gitu? Padahal mungkin ada sekolah-sekolah lain yang pengalamannya jauh lebih lama, lebih punya prestasi ya kan. Misalnya contoh, kenapa nggak pakai Muhammadiyah? Muhammadiyah udah dari kapan berdiri kan gitu. Kenapa nggak pakai punyanya Penabur misalnya kan gitu. Udah 70 tahun Penabur berdiri dan kalau kita melihat mutunya, kualitasnya juga nggak diragukan lagi. Kenapa nggak pakai Kanisius kan gitu? Kenapa nggak pakai yang lain, Al-Azhar misalnya kan gitu? Nah, itu kan yang membuat jadi kenapa harus yang dipromosikan hanya merek tertentu. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi catatan pemerintah supaya ekosistem dunia pendidikan kita juga betul-betul menunjukkan sebuah praktik baik kan itu yang sering diagung-agungkan oleh pihak kementerian kan praktik baik pendidikan. Nah, ini yang harus kita kaji bersama apakah ini merupakan salah satu praktik baik atau praktik yang kurang baik kan gitu. Gitu, Ndri. Oke. Baik, Bang. Jadi secara tidak langsung itu pemilik merek diuntungkan dengan pemasaran gratis ya, Bang ya? Ya otomatis kan ya sekarang gini aja lah, gampangannya gini. Kalau saya punya merek nih, ya kan? Terus saya pengen promosiin gitu. Promosiin di Antara News, saya mesti bayar editorial nggak?
Iya, pasti. Nah, mahal apa murah tuh advertorial di Antara News? Ya lumayan lah, masih Lumayan. terjangkau lah. Nah, Ya, ya cuman sekarang bayangin, setiap kali eh, jurnalis Antara News nulis tentang konsep yang sekarang kita bahas ini, itu kan sama aja membuat advertorial gratis. betul. Berarti kan ada angkanya, ada Iya, ya kan kalau kita melihatnya dari sudut iya, pandang itu loh, kan gitu kan. Kalau saya punya merek, contohnya merek saya angin ribut lah gitu. Apa konsep belajar angin ribut kan gitu. Nah, kalau saya mau mempromosikan itu lewat media, saya harus bayar untuk advertorial. Nulis tentang ini kan panjang lebar tentang konsep angin ribut. Nah, tiba-tiba sekarang pemerintah bikin konsep belajar angin ribut kan gitu. Dan ternyata angin ribut ini udah dimiliki oleh sebuah pihak swasta. Ya kan sama aja bikin advertorial gratis tiap kali nulis tentang angin ribut kan gitu. Nah, ini yang saya katakan tentunya menguntungkan pemilik merek kan gitu. Dan mereka nggak salah loh, namanya mencari untung kan. iya betul. Nah, Eh, Bang Indra, biasanya kan kalau kita nyontek sesuatu, ngambil konsep sesuatu kan yang betul-betul sudah teruji ya. Eh, ya. nah, apakah Merdeka Belajar ini sudah teruji apa belum gitu? Sampai-sampai seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berani gitu ngambil konsep Merdeka Belajar ini. Nah, itu tadi yang saya katakan nih kan gitu. Karena kita sampai sekarang belum melihat yang namanya naskah akademik dari konsep ini yang asalnya dari kementerian, ya naskah akademiknya itu belum ada, jadi terus terang masih bingung. Ini Merdeka Belajarnya siapa yang dipakai kan gitu. Nah, ini tentunya harus pihak kementerian sendiri yang bisa menjelaskan. Kalau yang dipakai adalah Merdeka Belajarnya Ki Hajar Dewantoro, ya segeralah buat naskah akademiknya yang sesuai dengan kondisi itu, ya kan? Tapi kalau sebenarnya yang dipakai adalah naskah akademik, yang dipakai adalah konsepnya perusahaan swasta ini, ya kan? Ya jadinya tadi yang saya tanya kenapa pakai mereka gitu? Eh, apa sih yang sudah ditunjukkan oleh pihak tersebut kan gitu? Apakah memang prestasinya selama ini sudah menunjukkan selama berpuluh-puluh tahun sudah menghasilkan anak-anak yang luar biasa kan gitu? Berapa banyak alumninya, berprestasinya di mana saja, dan yang kedua, apakah memang bisa dijadikan model untuk seluruh sekolah di Indonesia, mulai dari yang di kota besar sampai yang di pelosok-pelosok, di tengah hutan, yang di tengah pulau terpencil, yang nggak ada internet, yang nggak ada listrik kan gitu. Nah, kan harusnya kalau kalau program nasional harus yang seperti itu, yang harus bisa dipakai di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nggak bisa yang hanya di kota besar, apalagi kota yang seperti DKI Jakarta saja. Itu, Dri. Betul, Bang. Kan sekolah Cikal kan identiknya dengan mahal ya, Bang ya. Tapi kalau prestasi gimana nih, Bang? Udah terbukti belum nih? Nah, justru kalau kita melihat dari sisi prestasinya kan juga apa ya belum kelihatan lah kan gitu, atau mungkin saya yang kurang tahu karena kalau kita ngelihat olimpiade OSN O2SN misalnya, apakah dari sekolah tersebut yang menang kok kayaknya jarang ya kan gitu. Kemudian juga olimpiade internasional lain kan gitu, kan beda kalau misalnya kayak penabur gitu. Orang kan Iya, udah betul. udah udah merem lah kan gitu, udah tahu olimpiade apapun anak penabur ikut menang kan gitu misalnya kan. Nah, ini kan salah satu hal yang kalau kita kita melihat kalau memang konsepnya yang dipakai adalah dari sana, apa dasarnya kan gitu. Dan itu tadi banyak pertanyaan lah yang tadi saya katakan ya memang harusnya dijawab oleh pihak kementerian sendiri ya. Syukur-syukur
Mas Menteri bisa segera menjelaskan sebenarnya konsepnya yang mana sih yang dipakai supaya kita juga nggak bingung. Terus terang kan sekarang orang ini pada takut semua nih kan gitu loh. Walaupun pemilik mereknya mengatakan tidak apa-apa, nggak akan ada kompensasi kan gitu. Nah tiba-tiba tahu-taunya tahun depan berubah, ya kan? Wah, kita kan bingung semua karena itu sekarang sudah milik dia, namanya milik dia kan mau diapain? Hari ini bilang nggak ada kompensasi, minggu depan bilang nggak deh, saya berubah pikiran, kan nggak ada yang nggak bisa ini memaksa sebagai pemilik kan gitu. Jadi ya kita juga butuh segera ada inilah peneguhan dari pemerintah sebenarnya gimana sih kan. Kalau mau kreatif ya masa harus pakai istilah yang sama sih kan gitu. Katanya kita suruh kreatif. Masa kosakata bahasa Indonesia nggak ada lagi lain yang bisa menunjukkan bagaimana kita bisa model belajar yang memerdekakan kan gitu. Sejujurnya saya juga bingung tuh Bang. Kan Mas Menteri ini kan identik dengan Gojek ya, pendiri Gojek, identik dengan kreativitas, inovasi gitu. Tapi sayangnya kalau saya lihat kok Merdeka Belajar diambil dari sekolah Cikal gitu. Kenapa nggak dia mengeksplor kreativitasnya gitu? Nah, ya itu juga, nah itu kebingungan kita bersama lah kan gitu. Kita dari awal beliau ditunjuk menjadi menteri kan, saya termasuk orang yang sangat mendukung beliau dan sangat berharap untuk terjadi banyak perubahan. Beliau punya kemampuan sebetulnya. Saya pernah ngomong dengan beliau langsung. Saya mengatakan, Mas Menteri ini punya sesuatu yang bisa membangkitkan pendidikan Indonesia yang tidak mungkin dilakukan oleh Mendikbud siapapun kecuali Mas Menteri. Saya katakan gitu. Wah, dia kaget. Apa tuh Mas? Saya katakan. Coba deh, Mas Menteri kalau mau datang ke sekolah, mau datang ke kampus, ngomong deh sama murid, ngomong deh sama mahasiswa. Itu mereka akan jadi semangat karena mereka melihatnya saya ingin jadi seorang Nadiem Makarim, masih muda, udah sukses kan gitu. Jadi sesuatu hal yang bukan cuma teori ya kayak diceramahin doang gitu. Kalau misalnya kuliah umum bukan cuma teori doang, ini udah praktek nih, dia udah berhasil membuat sebuah perusahaan yang levelnya sudah dekakorn kan gitu. Jadi hanya dengan beliau datang aja ke sekolah-sekolah nih, itu sudah mendorong semangat anak-anak belajar untuk mau sukses seperti dia kan begitu. Nah, itu yang saya katakan kan gitu. Tapi kan masih belum dilakukan nih sama beliau. Jadi itulah yang membuat seakan-akan sekarang stagnan nih kan gitu. Kalau kalau beliau mau itu aja, wah saya yakin dan nggak ada lagi Mendikbud yang bisa seperti itu. Cuman beliau aja kan. Betul Bang. Kembali ke Merdeka Belajar nih. Merdeka Belajar ini kan belum ada buktinya nih, bukti kesuksesannya. DPR juga belum setuju. Tapi ini sudah diterapkan sepertinya nih Bang. Apa nih nggak mempertaruhkan masa depan pendidikan Indonesia nih, masa depan anak-anak bangsa gitu Bang? Oh jelas, kondisinya mungkin kalau Indri bisa ingat beberapa waktu yang lalu, saya diskusi dengan beberapa organisasi profesi guru kan mereka juga karena tadi nggak ada naskah akademiknya, ya kan? Jadi nggak ngerti tujuannya sebenarnya mau apa, konsepnya seperti apa. Ya mereka banyak menganggapnya, wah ini Merdeka Belajar kok jadi kayak kementerian terserah ya kan gitu. Artinya kayak terserah aja mau ngapain kayak gitu, karena sama sekali nggak ada panduannya, sama sekali nggak ada bimbingannya kan gitu. Nah ini yang tadi kan pertanyaan besar, ini sebenarnya Merdeka Belajar yang mana sih yang dipakai? Minimal kalau ada naskah akademiknya, itu kan kita jadi tahu kan gitu arahnya, tujuannya apa yang mau dilakukan kan gitu. Nah sehingga kita nggak meraba-raba, nggak jadinya terserah semau gue sekarang itu kan jadinya kayak sekarang semau gue nih mau ngapain aja terserah kan gitu. Ya di satu sisi memang betul memang sekarang dibutuhkan
apa ya namanya inisiatif itu betul, tapi kan tetap harus ada panduannya. Yang namanya leader itu kan butuh untuk menunjukkan arah, direction kan gitu. Kita mau menuju kemana sih? Nah itu yang kita butuhkan dari pimpinan di Kemendikbud saat ini. Sorry. Oke Bang, tapi sepertinya belum ada kelihatan tanda-tanda arah yang jelas ini. Nah, itu yang saya sayangkan kan gitu. Jadi saya pun karena juga apa ya, semakin lama semakin sulit berkomunikasi dengan Mas Menteri, dengan jajarannya. Setiap kali saya ditanya oleh teman-teman media, kesannya saya jadi menyerang kan gitu loh. Jadi mengkritik terus, padahal karena saya nggak punya bahan kan gitu, saya nggak tahu kenapa sih ini dilakukan, kenapa sih diambil kan gitu. Jadi kalau misalnya saya ada penjelasan kan mungkin saya bisa menjadi sudut pandang yang berbeda dalam menyampaikan sebuah kebijakan kan gitu. Nah karena sekarang sama sekali tidak ada, ya jadinya apa yang saya sampaikan kan berkesan menyerang kan gitu. Jadi kayaknya mengkritik terus ya apa mungkin ya memang jatuhnya jadi seperti itu karena komunikasinya lemah sekali. Ya saya tahu dari teman-teman media saja kan merasakan kalau komunikasinya sangat lemah kan gitu. Jadi sebagai pejabat publik apa yang akan dilakukan ke publik itu informasinya minim sekali. Dan saya yakin informasi ke dinas-dinas pendidikan, jadi kita bicara ke daerah, ini juga pasti akan sangat minim. Gitu. Jadi yang tadi saya katakan, ya pasti daerah, sekolah itu yang di bawah daerah bingung mau ngapain kan jadi merdeka, jadi belajar terserah kan gitu. Merdeka belajar jadi belajar terserah lah mau ngapain aja kayak mau PJJ kayak mau enggak kayak mau pakai gawai kayak mau enggak kayak mau kena COVID kayak atau enggak ya terserah kan gitu. Nah, jadinya ini yang membahayakan dan ini nanti imbas negatifnya terasanya bukan tahun ini, Ndri. Tapi 10-15 tahun lagi saat anak-anak kita sudah menjadi angkatan kerja, kalau disiapkannya seperti sekarang, itu yang kita akan semakin ambruk. Karena kita bukan punya SDM yang unggul, jadi SDM yang buntung nih kan gitu. Nah, itu yang kenapa saya termasuk yang cukup keras untuk segera harus ada konsolidasi, harus ada perubahan. Ini mau dibuat apa kan gitu. Jangan jadi belajar terserah nih kan gitu. Butuhlah leadership dari beliau untuk mengarahkan kita mau menujunya kemana. Baik Bang, semoga segera sadar ya setelah ini dan tidak jadi kementerian terserah. Ya itu Suster boleh tanya bahaya. kan? Boleh, Suster. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Silakan, Suster. Nah, terima kasih. Nah, karena ada anjuran Merdeka Belajar, terus langkah apa yang supaya tidak terlalu menyimpang banget kami yang di daerah-daerah ini harus menjalankan. Ini kan sudah tahun ajaran baru, udah dimulai kemarin tanggal 13, di mana kita sudah semua sekolahan saya rasa sudah membuat MPLS itu lewat daring gitu ya. Nah, saya melihat tuh kok kita kayak jadi orang bodoh gitu loh ya. Berbicara begini, kok kayak orang bego gitu loh. Saya pikir gitu. Anak-anak yang terkasih begini, tapi nggak ada anak-anak. Nah, itu yang saya kadang-kadang mikir bingung. Jadi kami sebagai guru itu langkah apa yang harus dibuat begitu loh Pak Indra, coba. Pak Indra kan sebagai pemerhati pendidikan, seperti kami tadi juga rapat itu juga bingung mau buat langkah apa. Oke. Terima kasih. Ini kalau saya bicara sebagai seorang praktisi ya, Suster ya kan gitu. Ya. Satu hal kita memang harus tahu pandemi tidak pandemi saat ini adalah eranya era digital kan, gitu. Revolusi industri 4.0. Jadi kalau buat saya bagusnya ini justru sekarang dengan adanya pandemi kita itu dipaksa untuk memodernisasi dunia pendidikan kita yang sesuai dengan eranya, sesuai dengan zamannya. Nah, jadi kalau kita melihat di negara lain yang namanya sekolah virtual, artinya sekolahnya ada di Amerika, yang belajarnya ada di
ada di Tiongkok, ada di Malaysia, ada di Australia, ada di Afrika, udah satu hal yang biasa. Jadi nggak cuma bicara beda sekolah ke rumah nih, tapi beda negara, beda benua, udah belasan tahun, udah puluhan juta anak. Jadi sebetulnya bukan satu hal yang baru, dan lulusan mereka bukan berarti mutunya di bawah mereka yang harus tatap muka. Bahkan banyak yang hasilnya lebih baik gitu dari sisi akademisnya ya kan gitu. Jadi kalau buat saya ini memang justru waktu buat kita memodernisasi dunia pendidikan kita. Itu yang harus kita utamakan lah. Jadi ya tadi yang saya katakan, kita sendiri yang tua-tua ini, para pendidik yang sudah tua ini ya jangan berhenti belajar. Belajarnya apa sekarang? Belajar gimana caranya membuat pembelajaran basisnya daring ini efektif. Jadi jangan malah bermimpi untuk wah kembali ke tradisional lagi. Kita nggak bisa nih, gitu. Karena tadi suster bilang jadi kayak orang bodoh kan gitu, ngajarin tapi orangnya nggak ada kan gitu loh, kan kayak orang bodoh kan gitu. Nah padahal kalau era sekarang kita ngajarin mereka nggak harus dengan cara ceramah, suster. Kan gitu, banyak cara lain yang digunakan, menggunakan learning management system, banyak hal project based learning itu yang nggak harus dengan model ceramah gitu. Jadi banyak cara sebetulnya yang buat kita lakukan. Nah inilah yang sebetulnya kan kita butuh panduan dari Mas Menteri kita kan, kita ini mau dibawa kemana? Betul, itu. Kan gitu loh, ya kan? Nah ini kan kita supaya semakin punya bingung. rambu-rambu ya. Saya tadi baru dikirimin 2 artikel dari satu media yang sama gitu. Yang satu bilangnya PJJ daring dipermanenkan, yang satu bilang PJJ daring tidak dipermanenkan kan gitu. Ini kan tambah bingung lagi sebenarnya yang benar yang mana sih kan gitu. Nah, kalau di atas bingung gimana yang di daerah, gimana yang di sekolah? Suster pelaksana sekolah kan tambah bingung. Benar. Ini permanen apa enggak kan gitu. Nah, itulah kita berharap supaya Mas Menteri segera turun, segera menjelaskan konsepnya mau dibawa kemana sih kita ini kan gitu. Jadi itulah yang kita butuhkan. Leadership dari beliau sangat dibutuhkan saat ini untuk membawa Indonesia ini SDM-nya anak-anak kita mau dibawa kemana. Itu poin utamanya. Terus yang kedua Pak Indra, apakah Pak Indra kan di Jakarta bisa sewaktu-waktu istilahnya ya ketemu dengan beliau, bisa tidak dibisikkan atau diharuskan atau bagaimana lah dengan caranya Pak Indra, buatlah kriteria bagaimana dengan daring ini supaya bisa kami yang di daerah juga membuat itu dengan ada patokan gitu loh, nggak asal buat bukan sekolah terserah, bukan daring terserah begitu. Bisa nggak kira-kira Pak? Jadi ada panduan gitu loh. Ya kan kalau memberikan saran kayaknya tiap hari kalau suster ngelihat di media saran saya banyak tuh. Cuman kan antara saran didengerin atau enggak kan urusan lain. Nah kan, gitu. Itu lagi ya betul. Lagian saya siapa sih suster kan gitu, bukan siapa-siapa. Tidak kan Pak Indra kan salah satu pakar pendidikan gitu. Jadi kan jubirnya kami istilahnya begitu loh. Nah ya inilah kenapa hari ini kita ngobrol, salah satunya kan tujuannya untuk itu. Tapi kan saya yakin Mas Menteri punya tim yang hebat-hebat, yang jago-jago, yang lebih pakar daripada pakar pendidikan kan gitu, yang pastinya harusnya lebih tahu, tapi mungkin komunikasinya sekarang kurang. Ya semoga dengan kita ngobrol sore ini ada perubahan kan gitu. Mudah-mudahan didengar kan gitu. Itu harapan kami. Amin. Ini ada pertanyaan lain, Indri? Baik Bang. Ini ada pertanyaan lain dari Bu Ernesta Benedikta Nangindu. Silakan Bu, ingin menanyakan langsung dengan Pak Indra. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ernesta dari Medan. Sekolah saya di SD Santo Ignatius, Yayasan Seri Amal Pak. Horas Pak. Yang ingin saya tanyakan, dengan konsep Merdeka Belajar ini, tentunya guru juga ingin merdeka kan Pak? Oke. Jadi apakah masih diwajibkan ini membuat perangkat pembelajaran? Oke. Ini Bu, ya ini karena selama ini
Kalau buat Iya, Pak. saya Iya, Pak. itu konsep ini jangan tadi jadi belajar terserah kan gitu, bekerja terserah gitu. Semua pekerjaan tentunya ada aturannya, ada konsepnya. Nah, kalau kita bicara perangkat pembelajaran, contoh seperti RPP. RPP itu kalau buat saya adalah sebuah kewajiban, artinya itu kan catatan buat kita mau ngajar apa sih nanti kan gitu. Jadi kalau kita nggak punya catatan kan harus malah bingung ini sebenarnya yang mau kita ajarin apa kan gitu. Dan kemudian RPP berikutnya berdasar apa yang kita ajarkan hari ini. Jadi kalau di dunia kesehatan itu kayak seperti kalau dokter tuh kan selalu nyatet, Bu. Ya kan? Selalu nyatet, oke, hari ini Ibu dicek suhunya segini, tensinya segini ya. Ini berarti saya kasih obat ini. Itu sebetulnya RPP seperti itu. Jadi bukan sebuah beban harusnya, tapi justru malah alat untuk membantu mengerjakan pekerjaan kita. Nah, yang kemarin-kemarin itu memang didorong kayak menjadi beban kan gitu. Yang aneh-aneh kan gitu loh dimintanya kan gitu. Akhirnya kebanyakan guru cuma download aja RPP-nya. Ini kan yang malah bahaya kan gitu. Jadi kalau buat saya jadilah guru yang baik ya kan. Jadi kalau mengajar memang harus ada catatannya. Kita harus punya catatan lah kita mau ngapain, apa yang terjadi di kelas. Nah, itulah RPP. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang ingin saya ini Halo, Pak, Bu. ini kami diwajibkan untuk kami masih diwajibkan untuk membuat perangkat itu dan juga medianya, media pembelajarannya. Ya. Jadi kalau memang masih diwajibkan, kami kewalahan untuk membuat medianya ini, Pak. Sementara yang diperlukan sekarang ini kan sebenarnya media seperti itu, Pak. Seperti pembuatan video-video pembelajaran. Jadi kalau kami masih diwajibkan untuk membuat perangkat itu lagi, waktu kami untuk membuat media ini terasa kurang gitu, Pak. Kalau buat saya, Bu, zaman sekarang itu nggak perlu bikin media pembelajaran. Cari aja di YouTube semua ada, cari di rumah belajar ada kan gitu. Kenapa harus semua membuat media pembelajaran yang baru? Itu kan model yang lama saat kita ngajar di depan kelas, masing-masing guru harus membuat media pembelajarannya sendiri. Karena nggak mungkin dia berbagi. Sedangkan era sekarang dengan teknologi bisa berbagi. Satu guru bisa karyanya bisa dipakai di semua sekolah di Indonesia. Kenapa harus tiap guru bikin bahan ajar masing-masing? Itu kan kayak dulu yang kita ngajar di kelas yang belum ada teknologi. Nah, ini kan kita bicara teknologinya sudah baru, sudah ada, ya nggak perlu lagi model yang seperti itu. Nah, kembali banyak pejabat pendidikan, mungkin termasuk yang di yayasan, di sekolah, sampai dinas pendidikan yang tidak memahami konsep pedagoginya kan gitu. Jadi inilah yang tadi kacau kan gitu loh, karena bukan nggak pernah dididik menjadi dokter, tapi disuruh jadi dokter. Waduh, salah nyuntik kan gitu loh. Ini yang terjadi kita sekarang, istilahnya malpraktek yang terjadi, yang banyak terjadi sekarang ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa segera diperbaiki lah. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu ada diberi kesempatan untuk satu penanya lagi, dipersilahkan. Mudah-mudahan ini ya Bang ya, yang nggak pernah jadi dokter nggak pernah belajar jadi dokter disuruh nyuntik gitu kan? Kan kita takut, dan mudah-mudahan yang pejabat yang megang kebijakan pendidikan kebudayaan ini semoga kita tidak salah arah gitu, jangan sampai kayak tadi tuh kita jadi ketakutan sendiri ya. Oh iya kan gitu, itu yang banyak terjadi sekarang kan seperti itu. Orang menganggap pendidikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, enggak kan gitu. Ya bayangin aja kita dikasih mobil Ferrari kan gitu, tapi kita nggak bisa nyetir kan gitu.
percuma dikasih mobil Ferrari tapi nggak bisa nyetir kan gitu. Adanya malah nabrak kan gitu. Nah itulah yang mungkin terjadi sekarang kan gitu ya. Banyak di dunia pendidikan yang seperti itu. Jadi ya harusnya betul-betul untuk urusan pendidikan itu dilakukan memang orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya, supaya betul-betul pembangunan SDM ini bukan cuma retorika, bukan cuma mimpi, tapi harus jadi kenyataan kan gitu. Ini yang selama ini 20 tahun terakhir kita dinilai stagnan, tidak berkembang, kita dianggap buta huruf secara fungsi, kita dianggap komplasen. Itu kan data-data yang secara internasional terbuka untuk diakses oleh siapa saja. Nah ini kita yang butuh perbaikan. Siap Bang. Ini sepertinya nggak ada penanya lagi nih Bang. Kita akhiri sampai di sini saja ya bincang seru kali ini bersama Bang Indra Karismiaji. Ya, ada satu closing. Tolong berikan satu closing statement Bang terkait topik awal kita ini Bang. Tentang Merdeka Belajar merek atau kebijakan. Oke, ya jadi kalau menurut saya, kalau kita bicara, balik lagi ya, kita bicara apa yang menjadi buah pikirannya Bapak Pendidikan kita, yang namanya Merdeka Belajar itu sangat baik dan memang wajib dilaksanakan. Dan sebetulnya di semua kebijakan yang ada, Undang-Undang Sisdiknas, berbagai macam kebijakan itu konsep Merdeka Belajarnya sudah masuk ke sana semua sebetulnya ya. Kalau kita bicara Merdeka Belajar yang dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang ini kita semua lagi bingung yang dipakai oleh Kemdikbud itu yang mana kan gitu, karena tiba-tiba muncul ya kan informasi, dan itu terbuka, artinya bukan tertutup, kalau sudah ada pihak swasta yang mendaftarkan ini sebagai merek. Nah, kalau yang dipakai oleh pemerintah yang merek, wah ini kan artinya walaupun tidak ada APBN ke sana, tadi saya katakan implikasinya besar kan gitu. Dan juga nanti kasihan sekolah-sekolah yang tiba-tiba pakai bikin spanduk, pakai di buku, di pernak-pernik sekolah ada kata-kata itu, tiba-tiba suatu saat disuruh bayar, wah repot. Benar nggak, Suster? Tahu-tahu nggak punya ini, suruh bayar kan gitu, karena udah make merek ini kan gitu. Nah, itu kan sangat mungkin. Jadi ya mohonlah segera ada penjelasan ke publik. Jadi kita nggak bingung lah. Kita butuh bimbingan, kita butuh beliau sebagai pemimpin kita di bidang pendidikan untuk menunjukkan leadership-nya. Mungkin itu aja, Dri, dari saya. Terima kasih atas waktunya. Iya Bang, terima kasih nih. Saya terima kasih atas waktu yang diberikan Bang Indra nih. Udah mau ngobrol-ngobrol bersama kita di dalam acara ini Bang. Acara yang disiarkan melalui akun Facebook Bang Indra Karismiaji. Dengan senang hati. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, Suster yang telah hadir dalam acara ini. Kita tutup sampai di sini ya. Dadah, selamat sore. Terima kasih Indra. Semoga kita Pak Indra. Ya, semoga kita nanti bisa kembali lagi dalam bincang inspiratif berikutnya. Terima kasih. Yang lebih menarik lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih.